Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dan juga anak-anak, penanggalan atau kalender liturgi akan segera berakhir ya. Minggu depan tanggal 21 November minggu ke-34 kita merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam ya. Kemudian seminggu lagi yakni tanggal 28 November kita masuki minggu Advent pertama ya. Cepat sekali kan, tahun 2021 akan berakhir juga. Nah, tentu kalau kalender liturgi atau penanggalan gereja kami akan berakhir, bacaan-bacaannya tentang selalu mengenai akhir zaman ya kan. Teks-teksnya mengenai ya, istilah teknisnya teks apokalips. Apokalips itu kan artinya pewahyuan kan, mengenai zaman akhir. Ada kan film yang judulnya Apokalips Now, bagus mengenai ya mengenai bencana ya kan, mengenai kejadian-kejadian yang mengerikan dan lainnya dan sebagainya. Tentu ya ini tentu kalau tadi juga disinggung dalam bacaan Injil Markus kan, bahwa pada akhir zaman ya kan, sesudah siksaan berat matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa akan langit akan goncang ya. Tidak bermaksud ya, tentu tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, pasti bukan ya kan, tapi ya lebih agar kita ya senantiasa berjaga dan berdoa sebagaimana tadi dikumandangkan dalam bait pengantar Injil kan, berjagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia ya. Sekali lagi maksudnya pasti itu ya kan. Tapi kan mungkin ada pertanyaan lain lagi, ngapain sih kamu ngomong soal akhir zaman loh? Ngomong saiki piye sini dapurku supaya terus mengebul ya, gajiku tetap terus utuh, makin hari makin besar ya kan Pak Willy. Pak Willy kok nggak fokus ini ya, mana ya pikirannya. Nah memang ya wajar ya, dan itu sebenarnya juga dikatakan juga yang terjadi dalam hati sejak zaman awal ya, ketika pada zaman murid perdana, gereja perdana kan sebenarnya, sehingga kita mengenal ungkapan Maranatha atau Tamarana ya. Itu maksudnya apa? Datanglah Tuhan. Artinya memang ada harapan yang besar ya, bahkan ya mungkin ada kerinduan ya, pokoknya supaya Kristus datang lagi ya kan. Nah tentu ini sebenarnya juga bisa menjadi bahan renungan dan refleksi. Sebenarnya kalau orang jatuh cinta ya kan, tentu kan jatuh cinta pada seseorang itu juga sebenarnya pada akhirnya kan ingin bahwa orang itu datang, secara umum bisa jadi begitu kan. Nah saya kira teks atau pewartaan Injil Markus pada minggu biasa ke-33 bisa dimaknai seperti itu ya kan. Nah tentu kalau orang yang jatuh cinta itu rindu akan kedatangan yang dikasihinya, yang dicintainya, tentu dia akan melakukan yang baik ya kan? Lalu segala aktivitas pekerjaan apapun yang dilakukan secara maksimal dengan sungguh-sungguh ya kan, karena dia sungguh mengharapkan nanti kalau yang dikasihnya itu datang, maka akan melihat sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang saling memuaskan hati batin ya, baik dari yang menunggu, yang menanti, yang berjaga, dan yang dinantikan. Nah, saya kira kita bisa juga memaknai pewartaan Injil dan juga terutama juga bacaan pertama pada minggu biasa ke-33 itu seperti itu ya kan. Tadi dalam bacaan pertama kan juga
tadi diwartakan kan bahwa di mana tuh? Oh, sebentar. Bacaan pertama kan dari kitab Daniel ya kan. Nah ini, dan orang-orang bijaksana seperti itu akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Memang sekali lagi untuk kadang-kadang untuk mendeskripsikan, menjelaskan sesuatu atau realita yang di luar pengalaman kita sehari-hari, orang selalu menggunakan simbol kan. Kalau orang jatuh cinta itu kan, oh ya laut ku seberangi ya kan, gunung aku kudaki ya kan, lautan luas akan ku lompati. Nah ini kan simbol-simbol orang yang mengatakan sesuatu yang di luar daya jangkau pikiran seperti itu. Nah, saya kira juga bacaan-bacaan hari ini, bacaan pertama dan bacaan ini sebenarnya juga mempunyai dimensi seperti itu ya. Ada banyak simbol-simbol, tapi tentu simbol-simbol tidak hanya simbol-simbol, tetapi sekali lagi ya kita bisa memaknai juga ya kan. Pertama-tama tadi bahwa ya ini kan juga bisa dimaknai bahwa orang kalau ya menantikan dengan penuh kerinduan yang dicintainya akan melakukan yang baik ya, akan melakukan yang benar, akan melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh nantinya bisa menyenangkan hati ya kan, menyenangkan hati. Kalau yang dinantikan itu datang ya, sungguh-sungguh perlu sedikit fokus supaya Anda mengerti apa yang dimaksudkan. Dan tadi kalau misalnya pada teks Injil Markus tadi misalnya dikatakan ya bahwa pada waktu itu maksudnya pada waktu ya Yesus datang kedua kalinya, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan. Nah misalnya itu sebenarnya kalau kita melihat dari kitab suci Perjanjian Lama sebenarnya itu ada dalam juga Daniel bab 7 ayat 13 ya kan. Dikutip di sana, kalau Anda membaca kitab Daniel bab 7 ayat 13, di sana akan dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti Anak Manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke untuk sekali lagi untuk mengatakan ya kalau nanti Yesus datang kedua kalinya itu sungguh-sungguh diliputi oleh ya hal-hal yang ilahiyah gitu ya, dan alam pun kayaknya bereaksi juga menyambut ya kan saat atau momen itu ya kan. Tadi dikatakan kan ada bulan tidak percaya, bintang tidak percaya ya, seperti itu. Tentu sekali lagi ini bukan bermaksud menakut-nakuti kita, tapi lebih ya untuk mewanti-wanti ya, menasihati seperti tadi sudah dikumandangkan dalam bait pengantar Injil, supaya kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Dan saya kira kan tidak ada salahnya. Ya kalau toh pun misalnya ya, atau ya katakanlah Kristus itu tidak datang sampai akhir hidup kita, ya kita bisa memaknai ya sudah apa yang sudah kita lakukan dengan baik dan benar dengan sungguh-sungguh. Ya kalau nanti kita meninggal ya kita akan menjumpai Kristus di surga, karena begitu kan. Itu kan makanya kita bisa memaknai teks atau pewartaan Injil Markus itu seperti itu ya. Lalu dalam pemahaman yang sederhana ini bisa dikatakan bahwa kita sebagai orang beriman yang masih hidup di dunia ini diharapkan mempunyai sikap preventif dan antisipatif lah. Saya kira penting ya. Itu kan penting ya. Saya kira Anda sudah melakukan itu ya, untuk nanti misalnya supaya anak saya itu nanti kalau ada apa-apa ada backingnya, ada ya maksudnya ada backingnya ya, ada yang membackup ya. Oh ya anak saya ikutkan asuransi, nah begitu kan. Itu kan sebuah sikap antisipatif, sikap preventif, bukan sikap kuratif ya. Ya tentu dalam hal kesehatan misalnya ya kan, ya jangan nunggu sakit loh, supaya ya kan jangan nunggu sakit baru nanti kedandapan
makan yang sehat, ya kamu rokoknya dikurangi, kopi mana nggak perlu seperti itu. Itu kan namanya reaktif, bukan antisipatif, bukan preventif lah. Saya kira kita bisa merenungkan warta Injil Markus seperti itu ya, dalam ya skop yang sederhana. Misalnya ya sikap antisipatif itu kadang-kadang, atau sikap preventif atau sikap berjaga-jaga, bersiap-siap kadang-kadang juga belum cukup, walaupun saya kira Anda sudah melakukannya. Contoh kecil sekali ya, saya kan suka bulu tangkis ya. Saya mengamati itu pasangan Kevin Marcus itu yang sudah mempersiapkan sangat baik ketika Olimpiade Tokyo, ternyata kan kalah gitu. Kalah dengan pasangan yang sudah 7 kali dikalahkan. Padahal saya kira Kevin dan Marcus sudah mengantisipasi kan, sudah melakukan sesuatu yang preventif kan, dan sudah berlatih yang keras di pelatih. Ternyata kan sikap antisipatif, sikap berjaga, sikap bersiap tidak cukup kan. Nah, kita kemudian bisa berintrospeksi sampai seperti itu sebetulnya. Tentu sebagai orang beriman, sekali lagi kalau kita kembali lagi ya, kita diharapkan mempunyai sikap ini ya. Walaupun Yesus nggak datang karena beliau, kita tetap diamanatkan untuk berbuat baik ya kan. Tetap diharapkan ya dalam keluarga menjadi bapak yang baik, ibu yang penuh kasih, ya bapak yang mengampuni, ibu yang saling melengkapi orang mendengar. Seperti itulah. Saya kira ini sikap antisipatif atau sikap preventif, sikap berjaga-jaga. Maka apa yang dikatakan dalam sekali lagi Mazmur atau bait pengantar Injil, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, ini sesuatu yang bisa menjadi sekali lagi badan kita pada minggu biasa ke-33. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan yang lebih besar, kita mohon hikmat Allah, kita mohon daya ilahi supaya kita sungguh-sungguh dimampukan untuk senantiasa hidup dalam kewaspadaan, sikap berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat.